Hai guys, ketemu lagi sama gue Intan Harja. Hari ini pastinya hari Kamis malam Jumat. Dan pas banget malam hari ini tuh Kamis malam Jumat Kliwon. Ketemu lagi di program malam Jumat. Dan hari ini kalian semua nonton konten gue yang judulnya seperti biasa Hororpedia. Tempat kita semua orang awam mencari informasi paling horor di seluruh dunia. Hari ini spesial banget nih. Kalau biasanya gue membahas tentang setan-setan atau hantu-hantu Indonesia sendirian, bego-bego sendiri, awam-awam sendiri. Kita main baca-bacaan komen aja, saling kasih tahu di komen. Kalau hari ini gue nggak ngomong sendiri dan akan dapat informasi mungkin yang jauh lebih luas lagi, karena narasumber gue hari ini narasumber yang emang mendedikasikan hidupnya dan pikirannya dan konsentrasinya untuk membantu kita memahami dunia selain dunia kita, dunia astral. Ada Mas Umar Kudus, sang firasator yang udah hadir di studio gue hari ini. Selamat malam, Mas Umar, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau hadir lagi di channelnya Intan Harja pastinya malam hari ini. Iya, udah lama ya? Udah lama banget. Lama banget. Terakhir itu waktu ngebahas tentang pesugihan. Ya, bener gak sih ngebahas tentang pesugihan? Nah, malam hari ini kita beda nih Mas Umar ngebahasnya. Mas Umar ini, kenalan dulu Mas Umar, pasti teman-teman udah tahu Mas Umar adalah sang firasator. Jadi kalau sering selama ini yang pada sering mengetahui keviralan Mas Umar lewat firasat-firasatnya yang sangat buruk, sebenarnya bukan beruntung ya, tapi sayang sekali harus terjadi ya, Mas. Nah, itu ini adalah Mas Umar hadir di sini. Jadi banyak sekali firasat-firasat Mas Umar yang rata-rata ini firasatnya sebenarnya hal yang kurang baik ya, Mas Umar ya. Sayang banget sampai harus terjadi gitu ya, Mas Umar ya. Ya, itu adalah sebuah rata kehidupan ya. Tapi gini deh Mas Umar, kalau misalnya ya, apa yang menjadi firasat Mas Umar gitu kan, bisa nggak sih Mas Umar artinya ditangkal biar nggak kejadian? Kan misalnya Mas Umar memiliki firasat nih, terus Mas Umar biasanya akan mendokumentasikan, sebetulnya bukan untuk diviralin kali ya, tapi lebih ke arah untuk mengingat gitu ya. Mas Umar sendiri untuk mengingat, oh ya hari ini gue tiba-tiba punya firasat ini nih, tanggal sekian gitu ya, untuk Mas Umar ingat sendiri gitu kan, sebenarnya ya. Ya, tujuannya ke situ. Tujuannya ke situ. Mungkin kalau Mas Umar kenal dengan yang firasatnya dihadirkan, bisa barangkali bisa ngomong dan bisa ngasih tahu, bisa membantu. Masalah ini rata-rata kepada yang bersangkutan gitu ya. Masalahnya rata-rata nggak kenal, jadi mungkin akhirnya nggak bisa menjadi semacam warning gitu ya untuk orang itu. Cuma kadang-kadang ada juga salah satu artis, mungkin saya biasa juga hubungi. Ya alhamdulillah ada juga yang merespon, ada juga yang tidak. Kejadian baru merespon. Tapi bisa nggak sih Mas Umar, sebetulnya apa yang Mas Umar firasatkan itu dicegah? Misalnya Mas Umar nih firasat tentang aku misalnya, terus Mas Umar ngasih tahu ke aku, sehingga itu menjadi kayak warning, oke, berarti gue jangan melakukan itu karena kalau kemarin pernah ya salah satu artis, saya pernah firasati akan terjadi sebuah musibah kecelakaan ya. Pada akhirnya saya memberi sebuah nasihat bagaimana cara mengantisipasi itu. Di dalam Islam kan ada dianjurkan atau diajarkan ya untuk memperkecil musibah itu, yaitu adalah dengan cara bersedekah. Ya, bersedekah itu adalah sebuah cara di mana salah satu usaha terakhir setelah kita udah berusaha dan berdoa adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan diri atau mengatasi semua perkara-perkara yang terjadi dalam diri kita. Dan sedekah itu adalah sebuah proses untuk mengantisipasi atau memperkecil misalkan seperti sebuah musibah yang akan terjadi. Ya di situ dengan bersedekah ya Allah akan memperkecil musibah yang akan terjadi dalam diri kita sendiri. Tetapi sedekah itu bukan dilihat dari nominalnya ya, tetapi bagaimana keikhlasan hati. Itu aja sih sebenarnya. Itulah Mas Umar. Jadi yang Mas Umar tuh mendedikasikan fokus dan konsentrasinya memang karena diberikan kemampuan untuk memiliki firasat itu gitu loh ya. Nah, tapi hari ini kita nggak lagi pengen membahas apa yang difirasatin Mas Umar, karena kita seperti biasa mau membahas tentang salah satu hantu Indonesia. Nah, ini enaknya ngomong sama Mas Umar tuh kita bisa dapat informasi mungkin yang lebih mendekati informasi yang benar ya, karena emang fokusnya ada di situ gitu loh. Hari ini yang mau kita bahas, teman-teman, kita mau membahas mengenai Wewe Gombel.
ini adalah gambaran wewe gombel yang paling terkenal. Artinya yang memang orang paling banyak tahu tuh menurut gambaran orang-orang seperti ini gambar wewe gombel. Jadi punya payudara dada yang besar banget, mukanya serem, yang rambutnya panjang, kurang lebih sebenarnya hampir seperti kuntilanak, cuman beda karena dia payudaranya panjang. Dan wewe gombel ini katanya bukan tugasnya, sukanya mengganggu dan menculik anak-anak kecil katanya gitu. Bahkan ini nggak sedikit cerita tentang anakku hilang diambil kolong wewe atau wewe gombel gitu. Banyak, nggak sedikit loh Mas cerita tentang kayak gitu. Nah, pendapat Mas Umar dong tentang wewe gombel ini sebetulnya apa sih dia tuh? Sebenarnya gini ya, ijtihad setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Wewe gombel itu adalah sebuah sejarah atau sebuah cerita mitos yang sudah ada yang beredar di daerah Jawa. Jadi ciri-ciri wewe gombel itu adalah rambut panjang, lidah menjulur ke tanah, payudara sampai ke pusar, sampai ke tanah. Itu kan tergantung jenisnya ya. Dan pada dasarnya jin itu yang disebut dengan jin. Wewe gombel itu hanya sebuah nama yang diberi dari contohnya orang Jawa disebut itu gombel kayak gitu. Itu berarti bangsa jin yang kan katanya kan bangsa jin itu ada yang baik dan ada yang jahat. Ada jin Islam, ada jin berbagai yang muslim, yang non muslim juga ada. Jadi jin itu kan gini ya, di dalam ayat Al-Qur'an lupa suratnya mengatakan sesungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Saya kira itu gambaran dasar dalil Islam yang sudah cukup jelas bahwa jin-jin itu memiliki keyakinan yang sama seperti manusia pada umumnya dan kehidupan yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya kehidupan dunia jin itu hampir sama dengan dunia manusia. Cuman dia tuh namanya dunianya astral namanya. Ya, gitu. Dunia yang tidak tampak, yang ditutupi oleh hijab. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat tentang dunia jin itu. Nah, pendapat Mas Umar tentang jin yang menjelma menjadi wewe gombel, terus mengganggu dan menculik anak-anak, apakah ini benar? Kalau untuk sampai menculik itu mungkin kalau untuk beberapa kisah, kalau memang itu terjadi, kira-kira laporan polisi pasti banyak dong ya. Kehilangan anak, ya kan kita berpikir realita aja. Tetapi kalau untuk menculik kayaknya enggak ya. Ngajak main gitu kan katanya. Tapi lebih ke arah mereka mengganggu anak-anak, pada akhirnya anak-anak menjadi rewel, suka menangis. Pada dasarnya mereka itu mengganggu dalam artian bermain-main. Bukan untuk mengganggu kayak gimana-gimana, tetapi mereka lebih senang bermain-main dengan anak-anak kecil. Kenapa sih? Kenapa? Kita sering banget ya dengar kayak bayi belum 40 hari, bayi baru lahir, anak-anak kecil maghrib jangan ditinggal sendiri, anak-anak kecil kalau maghrib nggak boleh ada di luar, harus masuk. Kenapa sih Mas Umar jin-jin ini tuh suka banget sama anak-anak? Sebenarnya karena anak-anak itu belum terbentuk yang namanya karakter atau hawa nafsu. Yang ada itu baru jiwanya yang masih bersih, belum mengenal apa-apa. Jadi disitulah jin menyenangi energi itu. Di saat mereka dibiarkan pada akhirnya terkontaminasi, maka pada akhirnya misalkan anak-anak menjadi rewel, sukanya mau pingin keluar terus gitu kan, atau mungkin pinginnya anak ini seperti ini, pada akhirnya membentuk psikologisnya. Jadi karena jiwanya masih murni ya, makanya masih bagus. Jin-jin tuh dimana sih barang yang masih bagus ini belum terkontaminasi apa-apa. Ya makanya makanya jin itu atau setan itu paling suka keluar pada saat maghrib. Karena ada dalam hadis Rasulullah mengatakan, dalam hadis Bukhari meriwayatkan sesungguhnya pada saat menjelang maghrib itu masukkanlah anak-anakmu, tutuplah semua pintu-pintu rumahmu dan jendelamu, dan tutuplah semua bejana-bejanamu dengan menyebut nama Allah, agar engkau terhindar dari perbuatan-perbuatan setan yang terkutuk. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka pintu, tetapi mereka bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik kepada diri sendiri. Oke. Jadi memang ada ya artinya yang mengatakan bahwa ya itu setan jin-jin itu turunnya pada saat pergantian maghrib. Gitu ya, pada saat maghrib sore menjelang malam. Nah,
Kalau ada cerita Mas Umar, kan banyak ya di Google banyak atau bahkan kita sendiri pasti pernah dengar kayak, iya tetanggaku di kampung misalnya anaknya kemarin hilang 2 hari gitu loh. Terus tiba-tiba dicari-cari nggak ada, di sana-sana nggak ada, tiba-tiba ketemunya ada di pojokan rumah, udah dalam kondisinya bengong gitu loh, kayak orang nggak sadarin, nggak maksudnya kayak orang shock, kayak orang trauma gitu loh. Nah iya itu anak gue tuh diambil wewe gombel, itu bener nggak sih kayak gitu? Kalau hal seperti itu saya saya tidak bisa mengatakan itu bohong ya, karena saya juga pernah melihat kasus seperti itu. Tetapi itu adalah bangsa jin yang melakukan yang menutupi pandangan manusia agar ketika dia memindahkan anak itu, kita sebagai manusia tidak melihat hal itu. Padahal sebenarnya anaknya ada di situ. Tapi kita pandangan kita dihijab sama ditutup. dia. Ditutup oleh mereka. Ditutup oleh mereka. Oh. Ya. Mas Umar sendiri pernah menyaksikan hal itu terjadi? Hal seperti itu saya pernah alami ya. Salah satu keluarga saya juga seperti itu. Jadi anaknya dia itu umurnya sudah SMP kelas 2. Udah dicari, diputar-putar, dicari-cari di keliling desa, nggak ada sama sekali. Ternyata anak itu ditemukan di atas pohon. Padahal di samping rumahnya. Padahal pohon itu pendek. Jadi itu suatu hal yang kalau perbuatan itu adalah perbuatan bangsa jin. Bukan yang setan. Itu pasti bangsa jin yang jahat ya? Iya. Kalau orang Jawa mengenalnya wewe gombel ya. Jadi wewe gombel itu hanya sebuah istilah. Istilah di mana karakter seorang sosok bangsa jin yang suka melakukan istilahnya menculik, tetapi tidak sampai membunuh. Menculik itu yang disebut dengan wewe gombel. Untuk dari kalau kita dari bangsa Jawa. Tetapi kalau untuk daerah saya tidak ada istilah wewe gombel, tapi disebut jin. Karena itu yang bisa melakukan hal itu adalah bangsa jin. Berarti ada ya? Ada. Bangsa jin yang bisa melakukan itu ya? Ada. Wow. Kalau untuk memindahkan barang-barang atau yang bisa membuka bejana-bejana sesuai hadis itu adalah bangsa jin yang mampu memindahkan hal seperti itu. Itulah perbuatan jin. Dan gambaran wewe gombel payudara sampai ke tanah, ada sampai ke pusar, rambut sampai itu benar ke bawah, itu adalah ciri-ciri bangsa jin seperti itu. Duh serem banget ya. Yang aku bingung, kenapa jin, misalnya ada jin yang sampai, boleh nggak sih aku bilang, anak-anak yang diculik gitu lah ya, bukan diculik ya, maksudnya yang ditutup mata orang tuanya untuk melihat anak itu, terus diajak main sama jin itu, si wewe gombel itu tadi, yang kita sebut wewe gombel, itu adalah, kan artinya kan anak-anak yang mereka pilih, emang mungkin mereka suka sama anak itu gitu? Enggak, semua anak-anak mereka suka. Oh my God. Makanya kita sebagai ibu dalam rumah itu alangkah bagusnya Tuhan. Makanya aku bilang tadi bahwa dalam hadis Bukhari mengatakan sungguhnya tutuplah rumah-rumahmu ya kan sebelum maghrib dan bejana-bejanamu dengan menyebut nama Allah supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Ya alangkah bagusnya ada pemilik rumah itu sering berdoa, sering membaca Yasin, sering berzikir supaya terhindar hal-hal seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa misalnya, kenapa sih si wewe gombel, kan nggak semua anak-anak juga kan dia digituin sama si jin. Semua. Dia mengganggu semua anak-anak. Oh iya, tapi artinya siapapun dia, semua maksud manusia. Aku nggak semua anak-anak itu diculik gitu lah ya istilahnya sama dia. Kalau diculik, itu kenapa bisa sampai aku mau milih anak itu untuk aku culik dia gitu. Culik dia. Kalau sampai ada jin yang menculik anak itu, berarti orang tuanya melakukan sebuah perjanjian hubungan kerjasama antara bangsa jin. Kalau istilah orang Jawa ya disebut pesugihan. Jika ada sampai jin mengambil anaknya, menculiknya, membawa pergi tanpa kembali lagi, berarti orang tua tersebut melakukan kerjasama dengan bangsa jin. Kalau orang Jawa disebut pesugihan. Kalau nggak dikembaliin lagi. Ya. Berarti itu yang namanya dijadikan tumbal. Dijadikan tumbal. Tetapi kalau untuk sejauh ini sifatnya mereka itu hanya mengganggu saja. Pada dasarnya mengganggu dalam artian mereka senang bermain-main dengan anak kecil, tetapi tidak sampai menculiknya ke gimana-gimana. Nah berarti kalau aku tanya hal apa yang perlu kita lakukan supaya anak-anak kita tuh nggak digangguin sama jin-jin wewe gombel ini gitu ya. Berarti itu tadi ya. Kalau udah maghrib jangan lupa tutup pintu, banyak berdoa, baca dulu. Misalkan sebelum tutup pintu baca dulu ayat kursi baru tutup pintu. Kan itu sudah diajarkan juga dalam hadis-hadis, sudah diriwayatkan juga seperti
itu. Oke, itu yang bisa kita lakukan untuk menghindari anak-anak kita ya, dari hal-hal yang kita nggak mau gitu. Nah, masih soal wewe gombel, sekarang aku pengen ngajakin Mas Umar nonton tayangan tentang wewe gombel nih ya. Abis itu kita boleh dengerin responnya Mas Umar seperti apa melihat video ini. Oke ya, kita ada sebuah tayangan, ini katanya penampakan wewe gombel ya. Penampakannya wewe gombel, coba kita nonton. Mana sih Der, nggak kelihatan? Ya Allah. Dia menangis lah. Serem amat ya. Itu yang mengkilat-pengkilat itu Der. Kenapa sih dia begitu? Cengeng. Sekarang aku perintahkan kamu keluarkan seluruh kekuatanmu. Sekarang. Kamu kemarin menyerang. Kelihatan nggak Mas Umar? Kelihatan. Ya Allah. Kamu tidak bisa melebihi derajat manusia. Aku kekuatanmu memang hebat. Tapi Tangannya tuh kayak gitu ya. memiliki kekuatan apapun, tidak berdaya kamu. Wow. Sekarang serang aku coba kamu. Serem banget. Cengeng kamu. Kok mukanya kayak gitu ya? Itu bener nggak sih Mas Umar? Kalau secara pandangan saya sih bukan seperti itu gambarannya. Oke. Nih Mas Umar bisa ngomong kayak gini karena memang Mas Umar tuh bukan pernah lagi tapi sering ya sebetulnya melihat. Saya bisa melihat sampai hari ini. Sampai hari ini. Jadi setiap hari ngeliat aja gitu. Dilihat lalu lalang tapi kalau untuk berkomunikasi kayak begitu itu nggak bisa sama sekali. Yang sebenarnya itu untuk berkomunikasi kayak gini nggak bisa? Nggak bisa. Agak serem ya hidupnya dia ya, saya horor ya saya daripada kehidupan saya. Yuk kita langsung lihat ya, ini video yang kedua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pegang. Astagfirullahaladzim. Wah, gede banget ya. Tangannya besar. Astagfirullahaladzim. Lo berani muncul, Wak? Oh my god, gila serem banget itu. Gue kalau ngeliat kayak gituan gue pingsan. Lo berani muncul, Wak? Lo berani muncul ya? Lo berani muncul ya? Berani muncul lo. Oh my god, gede banget. Ya Allah, Chris gue nggak ada. Berani muncul lo ya? Sekarang berani muncul lo. Lo berani muncul. Gua jambak lo yang prinsip gue itu ya. Gua jambak. Ada nggak, Pai? Pai ada nggak? Nggak ada. Oh my god, ya Allah, hilang ya Allah. Duh ya Allah, serem banget ya Allah. Ini beneran gak sih ya Allah? Oh my god, nanti tiba-tiba ada di belakang kau. Ya ngeri kali dia mainnya ini ya Allah. Udah gak bakal ada lagi dia nih. Gak bakal nongol lagi nih. Kalau dari video barusan itu penggambarannya manusia gede banget ya. Rambutnya panjang, tangannya panjang banget, warnanya hijau badannya. Gimana tuh pendapat Mas Umar? Ya tetap aja itu. Realnya bukan seperti itu. Pada dasarnya seperti saya bilang bahwa menangkap sosok bangsa jin itu adalah sangat tidak mudah. Apalagi tertangkap kamera gitu. Ya, apalagi tangkap kamera dalam sekian detik yang dengan berdiam seperti itu, kemudian dalam sorotan kamera juga dia padat. Wujudnya nggak seperti itu. Mereka tuh tingginya sampai bisa 5 meter, 6 meter, 7 meter tingginya bangsa jin seperti itu. Dan tidak bisa ditangkap secara langsung seperti itu. Karena seperti saya bilang, kecepatan bangsa jin itu seperti kecepatan cahaya. Saking kecepatan seperti cahaya itulah dia sampai nggak terlihat. Nggak terlihat. Perpindahannya sangat tidak mudah. Ada memang beberapa foto bisa ditangkap. Cuma itu adalah sebuah momentum yang kebetulan saja pada saat mereka melakukan foto, mereka tangkap.
Tapi kalau untuk diulang lagi, kemudian difoto lagi, itu nggak bisa sama sekali. Karena perpindahan mereka itu seperti perpindahan cahaya, sangat cepat. Jadi tidak mudah ditangkap seperti itu. Dan yang mampu berkomunikasi dengan bangsa jin kita tangkap itu adalah orang-orang yang sudah melakukan sebuah hubungan. Seperti saya bilang secara berulang ya, hubungan dengan Tuhan itu sangat kuat. Sehingga ketika bangsa jin akan menjadi takluk dengan seorang hamba Tuhan yang memiliki keyakinan lebih dari dia. Oke, jadi memang nggak mudah ya. Ya, tidak mudah menangkap bangsa jin, kemudian kita masuk lagi ke tubuh manusia, itu sangat tidak mudah. Ketika manusia dirasuki oleh jin, kemudian dikeluarkan, itu tidak akan pernah bisa lagi mereka keluar dalam diri manusia, akan selalu berulang kembali dan kembali. Pada akhirnya kalau dalam dunia medis akan mengalami sebuah gangguan kejiwaan. Oh my god. Iya, jadi kalau untuk katanya masuk kemudian dihilang lagi, itu semua bohongan menurut saya. Nggak, realnya nggak seperti itu. Nah, kalau Mas Umar bilang tadi kan yang tadi bentuknya jin tuh nggak seperti itu ya, Nggak berarti. seperti itu. Berarti kan Mas Umar kan selalu bisa melihat gitu. Ya, Ini kayak lagi di ruangan ini ada. Ada. Bangsa jin itu adalah bangsa yang tidak mudah berani menampakkan wujudnya di depan manusia karena mereka takut. Jangan sampai dia terbakar. Kalau kelihatan tuh mereka jika dia ditangkap oleh manusia dengan wujudnya, itu artinya bahwa energi mereka itu sangat lemah. Karena wujudnya ya, gitu karena terkurung oleh energi manusia yang memiliki tingkat kedekatan dengan Tuhan. Kalau dia tidak memiliki tingkat kedekatan dengan Tuhan, ya apa bedanya dia dengan setan? Sama-sama setan dong. Iya kan? Berarti kalau yang Mas Umar lihat ini ya memang mereka di dunianya mereka ya? Ya, dunia mereka berkeliaran seperti ini. Tapi kalau untuk dapat menyentuh, berkomunikasi nggak semudah itu. Ini kayak di ruangan ini Mas Umar bisa ngeliat? Ada. Jadi kan sifat jin itu kan dia mengikuti seperti air ya, mengikuti ruang dan waktu, mengikuti bentuk. Kayaknya seperti itu. Ada juga dia mengikuti bentuknya tinggi sampai 3 meter berlalu lalang. Ya, ada nih. Ada jari jin itu, kalau itu yang nampak itu mereka tuh 3 jari. Maksudnya? Jarinya itu 3 jari. Semua jin kayak begitu? Kalau untuk saya lihat sih seperti itu. Nggak tahu kalau secara keseluruhan, karena saya belum pernah masuk dalam dunia jin ya, melakukan petualangan untuk melihat kaki-kakinya. Saya nggak bisa bersaksi seperti itu juga, cuma sejauh ini yang saya lihat seperti itu. Karena jarak dari perpindahan langkah kaki kiri ke kaki kanan itu sekitar 2 meter. Bayangin aja tuh tingginya berapa. Mereka melangkah dari kaki kiri ke kanan itu 2 meter loh jaraknya. Oh my god. Teman-teman gimana nih semua yang menyaksikan tayangan ini? Pasti aku yakin banget nggak sedikit dari teman-teman yang nonton tayangan ini juga pasti pernah mendengar cerita, entah itu tetangganya atau keluarganya atau siapa itu pernah memiliki pengalaman anaknya itu hilang dalam waktu beberapa jam, dipercaya diculik sama kolong wewe atau gombel dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut teman-teman yang punya cerita seperti itu, real boleh ya ceritain di komen. Mungkin boleh juga nih yang punya cerita atau skrip menarik tentang Wewe Gombel, boleh juga dikirimin ke tim Malam Jumatnya aku. Siapa tahu bisa kita angkat jadi film pendek gitu ya. Tapi segala macam jenis cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis kalian, silahkan ceritain di kolom komen, nanti kita bacain pastinya satu-satu ya. Dari Mas Umar, untuk teman-teman yang ada di rumah ada yang mau disampaikan nggak? Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa adalah yakinilah sesuatu hal itu berdasarkan akidah Islam, berdasarkan hukum-hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika ada sebuah pandangan-pandangan yang keluar dari hadis dan Al-Quran, bahwa itu adalah informasi yang sangat menyesatkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Setuju aku. Jadi jangan karena itu viral, jangan karena itu diomongin sama orang yang berpengaruh, kalau itu di luar dari apa yang ada di akidah Islam, itu menyesatkan ya, Mas Umar. Oke, ini pesan yang luar biasa dari Mas Umar. Makasih banyak Mas Umar. Mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi sama Mas Umar untuk gabung lagi sama Malam Jumat. Mungkin segmen yang lain ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe
subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di Hororpedia episode selanjutnya. Aku Intan Harja dan Kudus. nah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.